Tahukah Anda, untuk pertama kalinya dalam sejarah, apa yang Anda pikirkan tidak hanya tersimpan di kepala, tetapi juga mengikuti Anda. Setiap detik Anda menonton sesuatu dan setiap komentar atau like yang Anda tinggalkan memberi makan sistem yang dirancang untuk memprediksi apa yang menarik perhatian Anda dengan tujuan mengendalikan siapa Anda nantinya. Pada tahun 2006, ketika buku The Secret dan hukum tarik-menariknya sedang populer, orang-orang mengolok-oloknya. Bukan, mereka menyebutnya angan-angan dan ilmu semu. Namun sekarang, hal itu menjadi nyata. Algoritma membuatnya nyata. Apapun yang Anda perhatikan, efeknya akan berlipat ganda pada Anda. Anda mungkin berpikir Anda memiliki kendali atas perhatian Anda, tetapi sebenarnya tidak. Dan itu sangat merugikan Anda. Jika Anda ingin sukses, Anda perlu mengambil kembali perhatian Anda. Begini caranya. Selamat datang di Alux, tempat para miliarder masa depan datang untuk mendapatkan inspirasi. Pertama-tama, Anda harus benar-benar memahami biaya pemborosan perhatian Anda. Karena perhatian Anda tidak hanya digunakan, tetapi juga dipanen. Dan akibatnya bukan hanya waktu yang terbuang, melainkan terkikisnya kemampuan Anda untuk berpikir secara mandiri, membuat pilihan untuk diri sendiri, dan mengenali saat Anda sedang dimanipulasi. Setiap kali Anda menggulir, Anda tidak hanya mengonsumsi, Anda juga memprogram diri sendiri. Anda memperkuat pola, memperkuat kebiasaan, dan membentuk cara Anda melihat dunia. Apa yang Anda fokuskan meluas, bukan karena kekuatan mistis, tetapi karena sistem di sekitar Anda dirancang untuk membuat Anda terus melihat ke satu arah. Persepsi Anda menyempit, pikiran Anda berputar, dan segera pandangan dunia Anda bukanlah sesuatu yang Anda ciptakan. Itu adalah sesuatu yang diciptakan untuk Anda. Dan partisipasi pasif ini memiliki dampak negatif terbesar. Studi tentang neuroplastisitas menunjukkan bahwa paparan berulang terhadap konten dengan rangsangan tinggi seperti video yang dipotong cepat dan media sosial yang tak ada habisnya melemahkan kapasitas otak Anda untuk menjaga perhatian. Hal itu mengubah sistem penghargaan Anda untuk mendambakan hal baru daripada kedalaman. Hal itu membuat pikiran untuk duduk membaca, merenung, atau memecahkan masalah terasa seperti tugas. Pikiran Anda didikte oleh tren, judul berita, atau klip viral apapun yang mendominasi umpan mereka hari itu. Seiring berjalannya waktu, hal itu membentuk realitas Anda. Anda kehilangan opini Anda sendiri. Pikiran yang terganggu tidak produktif dan rentan. Anda kehilangan kemandirian, Anda kehilangan waktu, Anda kehilangan potensi, dan Anda kehilangan versi diri Anda yang seharusnya bisa Anda capai tetapi tidak terwujud karena Anda terlalu terganggu untuk membangunnya. Anda menyia-nyiakan keterampilan yang seharusnya bisa Anda bangun, ide-ide yang seharusnya bisa Anda eksplorasi, dan peluang yang seharusnya bisa Anda raih. Jadi, itu adalah kerugian yang cukup besar. Kerugian yang tidak bisa Anda sia-siakan begitu saja. Pertarungan untuk mendapatkan perhatian Anda sedang berlangsung, dan untuk memenangkannya, Anda perlu tahu siapa yang Anda lawan. Sekarang, sebelum kita masuk ke inti video hari ini, video ini disponsori oleh kami. Lebih khusus lagi, aplikasi Alux. Jenis platform yang kami perhatikan adalah, lebih seperti investasi. Dan lihat, oke, saya tahu kami bias di sini karena kami yang membuatnya. Tetapi orang-orang yang secara konsisten menggunakan aplikasi tersebut secara sistematis meningkatkan kehidupan mereka di semua area utama, kesehatan finansial, kesejahteraan emosional dan fisik, hubungan, dan kekuatan intelektual. Ada sesi pelatihan harian dan kumpulan pelajaran yang diajarkan oleh para pakar industri. Rasanya seperti memiliki dewan penasihat sendiri di saku Anda. Jika Anda mengunduh aplikasi dan memindai kode QR ini di layar, Anda akan mendapatkan diskon 25% untuk keanggotaan tahunan. Namun, dengan semua yang telah dikatakan, mari kita bahas hari ini dengan terlebih dahulu melihat siapa yang benar-benar menguasai perhatian Anda saat ini. Karena ada dua kekuatan yang memengaruhi fokus Anda. Mereka yang menguasai keterlibatan dan mereka yang menguasai ekosistem. Banyak orang akan mengatakan bahwa kreator hebat seperti Beast adalah pemilik perhatian. Ia memiliki jutaan mata yang tertuju padanya setiap hari karena ia tidak hanya membuat video. Ia merancangnya untuk keterlibatan maksimal. Potongan cepat, tantangan gila, gambar mini yang membingungkan, semuanya akan merebut perhatian Anda dan kemudian mempertahankannya. Ia mengerti betul cara membuat pemirsa tetap menonton. Dan ia telah mengubah keterampilan itu menjadi kerajaan miliaran dolar. Namun, sementara kreator seperti Beast mengoptimalkan keterlibatan, mereka tetap bermain dalam sistem yang tidak dapat mereka kendalikan. Kekuatan sebenarnya ada pada mereka yang memiliki platform itu sendiri. Perusahaan seperti Meta, Google, dan ByteDance. Ini bukan sekadar bisnis. Ini adalah ekosistem yang dirancang untuk menentukan kemana perhatian mengalir. Jadi, ketika
Jika Anda menggabungkan kreator yang terobsesi dengan keterlibatan dan platform yang berorientasi pada keuntungan, Anda mendapatkan sistem yang tidak hanya menarik perhatian, tetapi juga merekayasa ketergantungan. Apakah Anda menyadari seberapa besar Anda bergantung pada sistem ini? Anda menggunakannya untuk menghilangkan stres, untuk bersantai, untuk mencari nasihat, untuk mengalihkan perhatian dari tantangan dalam hidup Anda, dan untuk menghilangkan kebosanan Anda. Pada dasarnya, Anda mengizinkan sistem dan orang yang tidak Anda kenal untuk membuat Anda merasa lebih baik tentang hari Anda, hidup Anda, tentang diri Anda sendiri. Dan itu tidak akan pernah berhasil karena itu bukanlah tujuan utama mereka. Dan kita akan membicarakan tujuan utama ini nanti, karena mengetahui alasan di balik ini akan memberi Anda motivasi untuk terus berjuang. Dan oh ya, ini adalah perjuangan. Satu dengan hanya 2 mode untuk dipilih. Entah Anda berpartisipasi secara pasif, yang merupakan apa yang dilakukan sebagian besar dunia saat ini, atau Anda memutarbalikkan permainan mereka. Anda meretasnya, Anda menggunakan sistem mereka untuk menjadi orang yang Anda inginkan dan menjalani masa depan yang Anda impikan. Namun, dalam pertarungan ini, ada sesuatu yang sangat penting yang perlu Anda ketahui. Hal itu akan membingkai bagaimana Anda melangkah ke dalam pertarungan ini. Algoritma telah menjadi hukum tarik-menarik yang sesungguhnya. Sekarang, hukum tarik-menarik selalu digambarkan sebagai pola pikir, bukan? Mereka mengatakan bahwa apa yang Anda fokuskan perhatian Anda akan berkembang. Namun, Anda tahu, sekarang itu bukan sekadar sistem kepercayaan. Itu adalah realitas terukur yang digerakkan oleh algoritma. Setiap interaksi yang Anda lakukan secara daring memperkuat lingkaran umpan balik. Anda menonton satu video, Anda mengeklik satu tautan, Anda terlibat dengan satu kiriman, dan algoritma mencatatnya. Algoritma tidak hanya mencerminkan minat Anda, algoritma memperkuatnya. Dan semakin banyak konten yang sama diberikan kepada Anda, semakin otak Anda menginternalisasi pola-pola tersebut. Namun, Anda dapat memanfaatkan ini untuk keuntungan Anda dengan sengaja mengatur apa yang Anda konsumsi. Anda melatih pikiran Anda untuk memprioritaskan ide, kebiasaan, dan keterampilan yang mengarah pada kehidupan yang Anda inginkan. Jika Anda secara konsisten terlibat dengan konten tentang literasi keuangan, strategi bisnis, atau pengembangan pribadi, Anda akan semakin banyak diberi informasi. Seiring waktu, pandangan dunia Anda berubah. Anda dapat mulai berpikir secara berbeda. Anda mulai bertindak secara berbeda. Kebiasaan digital Anda menjadi perilaku dunia nyata Anda. Anda ingin menjadi lebih disiplin. Terlibatlah dengan konten yang memperkuat disiplin. Anda ingin menjadi lebih kaya, penuhi pikiran Anda dengan konten keuangan dari kreator yang baik. Algoritma akan melakukan sisanya. Algoritma akan terus memberi Anda lingkungan yang Anda inginkan. Dan otak Anda, yang selalu beradaptasi dengan masukannya, akan mulai beroperasi dalam realitas itu. Ini adalah hukum tarik-menarik dengan data untuk mendukungnya. Daripada berharap akan perubahan, Anda dapat merekayasanya. Umpan Anda adalah cerminan masa depan Anda. Jadi, Anda harus memilih dan membuatnya dengan bijak. Sekarang, nanti kita akan membahas aturan permainan ini dan bagaimana Anda dapat menggunakannya untuk keuntungan Anda. Dan kami akan memberi Anda beberapa langkah praktis tentang cara melakukannya. Tetapi pertama-tama, ini akan menjadi kebiasaan yang sulit untuk dihilangkan. Dan satu hal yang sangat Anda butuhkan adalah motivasi. Anda membutuhkan percikan itu. Anda membutuhkan sedikit amarah. Dan itu datang dari pemahaman mengapa perhatian Anda adalah hadiah bagi mereka sejak awal. Karena perhatian sama dengan pengaruh dan pengaruh sama dengan kekuasaan. Menurut Anda, apa tujuan utama siapapun yang ingin membeli perhatian Anda? Lebih banyak uang, lebih banyak rasa hormat, atau lebih banyak kekuasaan? Pikirkanlah, mereka sudah memiliki lebih banyak uang daripada yang dapat mereka belanjakan. Mereka telah mencapai tingkat kesuksesan di mana mereka merasa memiliki lebih banyak kendali melalui rasa takut daripada yang akan mereka dapatkan dengan rasa hormat. Dan mereka tahu bahwa kekuasaan bukanlah sesuatu yang Anda capai sekali dan pertahankan selamanya. Ini adalah permainan terus-menerus untuk mempertahankan kendali, menghilangkan ancaman, dan memperluas pengaruh. Siapapun yang naik ke tampuk kekuasaan memiliki satu prioritas utama untuk tetap berada di puncak. Dalam iklim dunia saat ini, perhatian adalah fondasi kekuasaan. Kekuasaan selalu menjadi tujuan utama, tetapi perhatian tidak selalu menjadi mekanisme untuk mendapatkannya. Selama ekonomi pertanian, tanah adalah kekuasaan. Raja, bangsawan, dan tuan tanah feodal memiliki semua tanah dan memutuskan siapa yang dapat menggunakannya dan bagaimana. Petani dan budak diizinkan untuk tinggal dan bertani di tanah, tetapi mereka harus memberikan sebagian dari semua yang mereka hasilkan kepada pemilik tanah. Jadi, memiliki tanah berarti kebebasan. Tidak memiliki tanah berarti kerja permanen. Kelas pekerja tidak memiliki kemerdekaan. Mereka harus mematuhi pemilik tanah hanya untuk bertahan hidup. Jadi, mereka bahkan tidak dapat berpikir untuk melarikan diri dari sistem itu. Dalam ekonomi industri, produksi adalah kekuatan.
Pabrik, rel kereta api, dan industri baja menjadi sumber kekayaan baru. Pemilik pabrik memaksa orang keluar dari pertanian, jadi mereka tidak punya pilihan selain bekerja untuk mendapatkan upah. Begitu pekerja bergantung pada upah, mereka harus terus bekerja hanya untuk bertahan hidup. Jadi, orang-orang tidak lagi mandiri. Mereka membutuhkan pekerjaan, dan pemilik pabrik mengendalikan satu-satunya pekerjaan yang tersedia. Sekarang, kita berada dalam ekonomi perhatian di mana perhatian adalah kekuatan. Sebentar lagi kita akan beralih ke ekonomi AI dan data, tetapi itu video untuk hari lain. Satu pertarungan pada satu waktu. Oke. Jadi masing-masing hal ini, tanah, produksi, dan sekarang perhatian membentuk perilaku masa saat itu. Dan itulah yang diinginkan para elit. Jika mereka dapat membentuk perilaku Anda, maka mereka dapat memastikan bahwa Anda tidak akan pernah menjadi ancaman bagi takhta mereka. Mereka ingin Anda terus mengonsumsi, karena jika Anda terus-menerus mengonsumsi, Anda tidak akan pernah berkreasi. Jika Anda selalu bereaksi, Anda tidak akan pernah memimpin. Gangguan-gangguan ini menghalangi Anda untuk membangun kekuatan Anda sendiri. Orang-orang yang membangun kekayaan dan pengaruh bukanlah mereka yang terpaku pada layar mereka. Tidak, merekalah yang memainkan permainan sementara orang lain menonton. Mereka memiliki 3 tujuan utama, membuat Anda terganggu, kelelahan, dan tercerai-berai. Jika Anda terganggu, Anda tidak menyadari peluang yang mereka raih. Jika Anda kelelahan karena terlalu banyak rangsangan, Anda tidak memiliki energi untuk bersaing dengan mereka. Jika pikiran Anda tercerai-berai, Anda tidak dapat merencanakan, menyusun strategi, atau mengeksekusi. Anda adalah ancaman bagi mereka, dan mereka menyingkirkan Anda. Oke, menetralkan ancaman itu melalui algoritma dan hiburan. Namun, Anda dapat membalikkan semua yang mereka coba lakukan terhadap Anda. Itu telah dilakukan sebelumnya, dan kita memiliki lebih banyak sumber daya untuk melakukannya sekarang. Anda dapat menggunakan algoritma mereka untuk mengalahkan mereka dalam permainan mereka sendiri. Sekarang, Anda adalah pemain yang berpartisipasi, bukan pion dalam permainan mereka. Dan sebagai pemain yang berpartisipasi, hal pertama yang perlu Anda ketahui adalah aturan permainan. Karena sekarang Anda tahu apa yang harus Anda bayar, siapa yang Anda lawan, dan mengapa mereka berjuang begitu keras, Anda dapat mempelajari aturan permainan dan menggunakannya untuk keuntungan Anda. Oke, jadi aturan nomor 1 adalah emosi terkuat menang, dan itu adalah rasa takut. Oke, itulah target default untuk memainkan rasa takut Anda bahkan ketika Anda berpikir bahwa Anda sedang mengonsumsi konten yang bagus. Anda lihat, rasa takut bukan hanya emosi. Itu adalah keadaan pikiran yang menjebak Anda dalam mode reaksi. Mode reaksi otak kita hanya dimaksudkan untuk diaktifkan selama beberapa menit saja. Itulah cara kita mampu melawan predator karena mode reaktif membuat kita begitu selaras dengan segala sesuatu di sekitar kita. Tetapi sekarang ancaman itu tampak konstan, bukan? Meskipun itu tidak langsung atau bahkan nyata. Ketika Anda melihat berita buruk, naluri bertahan hidup memaksa Anda untuk terus menonton. Ketika Anda merasa diserang, Anda melawan, bahkan melalui ponsel Anda. Ketika Anda dibanjiri dengan saran yang saling bertentangan, Anda membeku karena Anda terprogram untuk menghindari kesalahan. Anda perlu memanfaatkan rasa takut untuk mendorong tindakan. Jadi, setiap kali Anda merasa takut, salurkan itu menjadi persiapan, bukan kelumpuhan. Tanyakan pada diri Anda, apa yang sebenarnya saya takutkan di sini? Uraikan lebih lanjut, lalu tanyakan keterampilan, pengetahuan, atau persiapan apa yang akan membuat rasa takut ini tidak relevan. Jadi, jika Anda takut akan ketidakstabilan keuangan, sebutkan keterampilan, pengetahuan, atau persiapan apa yang akan menghilangkannya. Bagaimana Anda dapat menggunakan sistem mereka untuk mendapatkan apa yang Anda inginkan? Aturan nomor 2 adalah frekuensi mengalahkan kualitas. Anda dibombardir dengan konten dangkal dan berulang yang membuat Anda tetap terlibat tetapi tidak pernah meningkatkan kualitas hidup Anda. Anda perlu memprogram ulang otak Anda dengan pengulangan yang bernilai tinggi. Penuhi pikiran Anda dengan informasi untuk memperluas keterampilan, pengetahuan, dan daya penghasilan Anda. Aplikasi Alux adalah cara yang bagus untuk melakukannya. Aturan nomor 3 adalah yang pertama membingkai narasi menang. Jadi mereka memaksakan versi realitas mereka terlebih dahulu, bukan? Saat Anda mendengar kebenaran, persepsi Anda sudah terbentuk. Anda perlu mendefinisikan identitas Anda sendiri, tujuan Anda, dan visi Anda untuk sukses sehingga tidak ada kekuatan eksternal yang dapat menentukan jalan Anda. Dan aturan nomor 4 adalah bahwa kelangkaan menciptakan obsesi. Mereka membuat gangguan yang tidak berarti tampak langka dan mendesak sementara membuat kesuksesan kehidupan nyata tampak jauh dan tidak realistis.
Jadi, Anda harus membuat waktu, keterampilan, dan perhatian Anda langka dan berharga. Berinvestasilah hanya pada hal-hal yang menghasilkan kekayaan. Pertajam pikiran Anda atau kuatkan tubuh Anda. Abaikan gangguan yang menguras energi Anda tanpa hasil. Sekarang, Anda mungkin memiliki lebih banyak aturan yang telah Anda perhatikan. Oke, jadi, silakan bagikan dengan komunitas. Sekarang setelah Anda mengetahui aturannya, Anda dapat menggunakan algoritma hukum tarik-menarik untuk memanipulasi diri sendiri dan menjadi orang yang selalu Anda inginkan. Tetapi, apa langkah pertama di sini? Baiklah, mari kita lihat pengaturan ulang perhatian 3 langkah. Cara mengambil kembali kendali. Jadi, jika Anda mengangkat telepon saat Anda bangun, Anda sudah kehilangan kendali. Oke, jangan lakukan itu karena Anda akan mengejar dopamin yang tinggi sepanjang hari. Anda perlu mengambil kembali kendali Anda, bukan besok, bukan minggu depan. Itu harus terjadi sekarang juga. Jadi, langkah pertama, hentikan kebisingan. Keluarkan ponsel Anda dan buka aplikasi media sosial yang paling sering Anda gunakan. Gulir selama 60 detik. Lihat apa yang mendominasi umpan Anda. Apakah itu menantang Anda? Apakah itu mendorong Anda maju? Atau itu hanya membuat Anda sibuk? Sekarang, mulailah menghentikannya. Oke, berhenti mengikuti akun yang tidak menambah apapun dalam hidup Anda. Matikan gangguan, hapus apapun yang dirancang untuk memicu kemarahan, hiburan yang tidak masuk akal, atau konsumsi tingkat permukaan. Jika itu tidak membantu Anda menjadi lebih tajam, lebih kuat, atau lebih pintar, itu merugikan Anda. Langkah kedua adalah mengubah algoritma. Kebanyakan orang di internet mendikte apa yang mereka lihat. Orang-orang terpintar melatihnya agar berhasil untuk mereka. Selama 7 hari ke depan, kendalikan masukan Anda. Ikuti orang-orang yang menantang pemikiran Anda. Terlibat dengan konten yang memperdalam perspektif Anda. Temukan informasi yang membangun keterampilan, bukan hanya opini. Algoritma akan menangkap petunjuknya. Semakin Anda memiliki tujuan, semakin cepat seluruh dunia digital Anda akan berubah. Dan langkah ketiga, latih otak Anda seperti Anda melatih algoritma. Pikiran Anda bekerja seperti umpan Anda. Apapun yang Anda berikan, ia menginginkan lebih. Jika Anda terus-menerus mengekspos diri Anda pada dorongan dopamin yang cepat, fokus Anda akan melemah. Jika Anda terlibat dalam konten berkualitas rendah, pemikiran Anda akan menjadi lebih dangkal. Namun, jika Anda mulai memberi makan pikiran Anda dengan kedalaman, kompleksitas, dan tantangan baru, Anda akan mengubahnya untuk mendambakan pertumbuhan. Anda tidak hanya akan menjadi lebih fokus, Anda akan menjadi lebih sulit untuk dimanipulasi. Mulailah hari Anda dengan 10 hingga 15 menit konten bernilai tinggi. Lihat aplikasi Alux, bacalah beberapa dari buku, dengarkan podcast, atau renungkan sebelum Anda mengalihkan perhatian Anda. Itu tidak akan mudah. Oke, sistem ini dibuat untuk menarik Anda kembali, untuk membuat Anda terus mengonsumsi, bereaksi, dan menggulir tanpa mempertanyakan alasannya. Anda akan merasakan dorongan untuk memeriksa, untuk terlibat, untuk kembali ke kenyamanan gangguan. Itu bukan suatu kebetulan. Oke, itulah kecanduan. Ada banyak hal yang dipertaruhkan di sini. Oke, fokus Anda, waktu Anda, kemampuan Anda untuk berpikir sendiri. Jadi, bisakah Anda membiarkan ini terus berlanjut tanpa kendali? Sekarang, di awal ini, kami bertanya apakah Anda memilih apa yang Anda lihat atau apakah ada hal lain yang memilih Anda. Bagaimana? Nah, Anda tahu jawabannya. Perhatian Anda tidak pernah benar-benar berada di tangan Anda sendiri. Perhatian itu ditarik, diarahkan, dan dimonetisasi oleh kekuatan yang bahkan tidak Anda sadari. Namun, itu berubah saat Anda memutuskan untuk mengubahnya. Karena di dunia tempat kita hidup saat ini, perbedaan antara kehidupan yang terjadi pada Anda dan kehidupan yang Anda ciptakan dimulai dengan satu keputusan. Di mana Anda menempatkan perhatian Anda. Sampai jumpa di lain waktu, Aluxer. Sampai saat